rugi ya, karena ini pencatutan. Jadi seolah-olah dia yang turunan asli, kemudian yang ini, yang sekarang ini yang ada itu menjadi bukan siapa-siapa gitu menurut versinya dia. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang sebetulnya bukan dinilai dengan uang ya kerugiannya, tapi ini berdampak luas gitu bagi sejarah. Bang, tentang ini kesultanan ya kamu bilang tadi ya? Itu tentang kesultanan tadi. Katanya ini Bang Firdaus ini ada keturunan sultan. Sultan benar apa enggak sih? Ya betul. Jadi kalau dari silsilah kesultanan di Nusa Tenggara Barat di Bima, saya ini cicit Sultan Ismail Muhammad Shah. Cicit ya? Sultan Ismail Muhammad Shah, anak dari Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah. Cucu dari Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah. Cucunya berarti? Cicit. Oh cicit? Iya cicit. Ini juga soalnya orang-orang kadang-kadang penyampaian itu kadang-kadang suka beda-beda bang. Iya. Ada yang cicit, ada cucut, ada cencet gitu loh bang. Beda cicit, cucu, cecet tuh beda. Beda makanya. Cicit yang generasi berapa? Nah gitu, bener dong bang. Dong. Jadi seperti ponakan. Jadi kalau saya cicit kandung, cicit kandung dari Sultan Ismail Muhammad Shah. Orang tuanya Sultan Ismail Muhammad Shah yang mulia Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah. Oke, nah jelas kan, benar jelas. Mempunyai orang tua lagi, kakek buyut saya yang bernama Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah. Saya Dewi Ratna Mukhlisa Mandiara. Saya di sini juga sebagai salah satu anggota Majelis Adat Kesultanan Bima. Kemudian saya juga Kepala Museum Kebudayaan Samparaja. Dan saya juga adalah salah satu cucu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Ibu saya adalah anak bungsu dari Sultan Muhammad Salahuddin. Baik, Dai Dewi biasa Ya. diakrab Dai Dewi. Dai, ini viral beberapa hari belakangan seorang pria bernama Firdaus Oiwobo yang belakangan mengaku sebagai cicit dari Sultan Ismail, di mana Sultan Ismail ini adalah salah satu dari sultan di Kesultanan Bima. Mungkin ada penjelasan terkait ini dari Majelis Adat Kesultanan Bima, benar itu Dai? Ya, kebetulan saya di tesis saya itu mengenai 15 tahun yang lalu mengenai Sultan Ismail. Nah, jadi saya tidak mengenal yang bernama Pak Firdaus dan bukan juga anggota dari keluarga kami. Nah, dalam naskah-naskah Bima, baik itu Bosa Ngajikai, Bolok Pas dan lain-lain, dan silsilah yang ada di Museum Kebudayaan Samparaja yang memang museum kami ini berisi naskah, itu tidak ada sama sekali menyebut-nyebut tentang Sultan Ismail yang menikah dengan dengan orang yang menurut Pak Firdaus ini dari Deli Serdang dan lain-lain, itu tidak ada. Dan saya juga banyak mendapat inbox, mendapat SMS, mendapat WA dari grup-grup Raja Sultan Senusantara, antara lain FKIKN ya, Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara, yang setiap tahun itu mengadakan festival keraton terdiri dari 48 kerajaan yang ada di Nusantara. Itu bertanya kepada saya, ini siapa yang mulia? Saya bilang saya tidak mengenal dan bukan bagian dari keluarga kami. Begitu juga dari teman-teman di MAKN, salah satu organisasi lain dari grup Raja Sultan, itu juga bertanya tentang hal itu karena ini viral. Nah, jadi di sini memang dibutuhkan sekali klarifikasi mengenai siapa Pak Firdaus itu, dan memang bukan bagian dari keluarga kami. Dan memang Sultan-Sultan Bima dalam naskah-naskah itu setiap istrinya, permaisurinya, maupun selirnya, maupun gundiknya, jadi ada disebut yang paling bawah itu gundik, itu biasanya disebutkan menikah dengan ini itu, dan ada turunannya itu biasanya disebutkan. Nah, ini sama sekali tidak ada dalam naskah kami. Dan itu tetap tercatat, tertulis, Iya, tetap tertulis. Dan ini tidak ada yang tidak ada. Contohnya saja ayah dari Sultan Ismail, yaitu Sultan Abdul Hamid,
itu menikah beberapa kali, ada 4 kali menikah. Yang pertama itu menikah dengan anak Raja Bicara, itu disebutkan. Kemudian menikah dengan 2 putri Sultan Sumbawa, itu disebutkan. Nah kemudian menikah lagi dengan selir-selir atau dayang-dayang yang kemudian dijadikan selir dan bundik, itu ada, itu disebutkan. Jadi tidak pernah sultan-sultan dalam catatan Bo itu tidak dituliskan menikah dengan siapa, itu selalu tercatat. Dan begitu juga anak. Nah, penyebutan Muhammad Alisah itu gimana itu? Apa termasuk dalam riwayat keluarga kesultanan atau itu hanya pernyataan klaim saja itu? Iya, itu pernyataannya mereka. Artinya tidak ada namanya Muhammad Alisah ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Gelar seperti itu di kesultanan? Tidak ada. Baik. Sama sekali. Jadi itu harus diluruskan ya. Ini jadi berkembangnya terlalu melenceng kemana-mana sampai akhirnya dibilang Sultan Ismail itu meninggal dan dikuburkan di Wawo. Sedangkan Sultan Ismail itu meninggal dan dikuburkan di pemakaman Sigi. Oleh sebab itu beliau itu disebutkan Rumata Mentau Dana Sigi. Jadi yang punya tanah di Sigi. Nah seperti itu. Terus dari kesultanan sendiri berikan himbauan dan peringatan terhadap Pak Firdaus SH ini gimana itu? Ada nggak dari pihak kesultanan peringatan tertulis maupun lisan? Ada penyebutan nama-nama dari keturunan kesultanan sendiri? Pencatutan seperti ini? Ya sebetulnya memang harus ya, karena saya sudah beberapa kali ditegur oleh perkumpulan Raja Sultan Nusantara yang memang benar-benar perkumpulan raja-raja yang benar ya. Jadi kan ini perkumpulan ini ada banyak perkumpulan Raja Sultan. Nah yang yang seperti Bima, Kesultanan Bima ini masuk dalam FKIKN yang setiap tahunnya itu menyelenggarakan festival keraton tadi. Nah kemudian MAKN, FSKN, nah itu grup-grup raja-raja sultan yang besar-besar ya. Nah itu memang menganjurkan kepada saya supaya ini cepat diklarifikasi supaya tidak blunder, karena ini akhirnya akan mengaburkan sejarah, karena memang baru viral sekarang ini. Kalau memang ada, kenapa nggak dari dulu muncul? Nah, seperti itu. Dan memang dalam catatan sejarah kami dalam silsilah itu tidak ada sama sekali. Dan zaman Sultan Ismail itu tidak ada peperangan dengan Belanda. Ya karena zaman itu Sultan Abdul Kadim di tahun 1751 sampai 1773, kemudian anaknya Sultan Abdul Hamid, kemudian anaknya lagi Sultan Ismail, itu tidak ada peperangan dengan Belanda. Jadi yang ada itu hubungan monopoli perdagangan. Jadi paling mungkin kelas-kelasnya itu hubungan perdagangan saja. Jadi tidak ada sampai perang-perangan gitu, karena peperangan itu dilakukan pada masa Sultan Nuruddin ke atas. Baik. Apakah keluarga istana pernah dirugikan baik secara material ataupun tidak atas klaim ini? Kan diketahui riwayatnya kalau dilihat dari postingan yang beredar itu sudah berkali-kali ini, dan ini yang paling viral. Ada kerugian yang dirasakan oleh pihak keluarga kesultanan? Sebenarnya rugi ya, karena ini pencatutan. Jadi seolah-olah dia yang turunan asli, kemudian yang ini, yang sekarang ini yang ada itu menjadi bukan siapa-siapa gitu menurut versinya dia. Nah seperti itu. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang sebetulnya bukan dinilai dengan uang ya kerugiannya, tapi ini berdampak luas gitu bagi sejarah dan pelurusan sejarah kita. Jadi nanti kalau hal-hal ini terus menjadi terus viral, kemudian nanti anak-anak generasi selanjutnya ini jadi bingung, ini gimana sih, ini apa, ini kok bisa begini, kok bisa begitu. Jadi memang harus diluruskan karena agar tidak menjadi meluas, tidak menjadi kekacauan mengenai sejarah Bima. Apa di internal
majelis sendiri sudah ada upaya-upaya yang akan dilakukan pasca viralnya ini, termasuk upaya hukum ataupun upaya-upaya yang dilakukan menurut peraturan dan ketentuan yang diatur dalam Republik ini tak ada ya? Ya, sebenarnya ketua majelis adat dan yang tua-tua juga merasa risih ya dengan adanya begini. Jadi saya itu dikirimin terus gitu sama anggota-anggota majelis adat yang lain gitu. Jadi mungkin sepantasnya karena mereka tahu saya yang berkecimpung di bidang sejarah dan memegang naskah, memegang Samparaja, ya mungkin memang saya harus sebagai motornya dulu. Nanti akan dikomunikasikan lebih jauh ya upaya-upaya selanjutnya seperti langkah hukum dan sebagainya ya. Iya. Baik. Baik, makasih.